Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada seri perkuliahan metodologi penelitian. Pada hari ini bersama saya Dr. Samsul Ma'arif akan menerangkan terkait metodologi penelitian kuantitatif. Sebelum kita melanjutkan terkait metode penelitian kuantitatif, kita akan coba terangkan terlebih dahulu terkait bagaimana pendekatan ilmiah. Ya, kalau dalam riset itu harus didekati dengan pendekatan-pendekatan ilmiah sehingga argumentasi, kesimpulan dapat diterima secara ilmiah. Dalam pendekatan ilmiah tentunya harus dimulai dari satu masalah. Apa masalah yang ingin kita riset? Apa masalah yang ingin kita ungkap? Nah, masalah-masalah ini tentunya nanti akan terkait dengan materi sebelumnya, yaitu terkait tentang novelty. Selanjutnya, masalah tersebut akan diturunkan menjadi dugaan sementara yang kita sebut dengan hipotesis, di mana hipotesis ini, dugaan sementara ini, nanti harus kita buktikan kebenarannya. Nah, selanjutnya, setelah kita membuat hipotesa, maka kita memulai untuk mengumpulkan data. Nah, data-data diambil tentunya dengan instrumen-instrumen yang valid dan reliable. Setelah itu, verifikasi dan analisis data. Dari verifikasi analisis data, maka kita terakhir akan membuat suatu kesimpulan, yaitu menjawab hipotesis. Itulah langkah kerja sebenarnya kalau kita atur dalam pendekatan-pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah bagaimana pendekatan penelitian kuantitatif ya. Jadi khusus pada pokok bahasan kali ini kita akan membahas terkait tentang metodologi penelitian kuantitatif. Nah, dalam metode penelitian kuantitatif tentunya ada istilahnya yang namanya variabel. Apa itu variabel? Variabel itu adalah sesuatu yang berubah-ubah, yang berbentuk apa saja ya, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Sehingga jadi kalau kita mau riset sesuatu, maka harus ditentukan dulu variabelnya itu apa. Ya, sebagai contoh misalkan saya mau riset terkait tentang kemampuan pemecahan masalah siswa misalkan ya, ada misalkan variabelnya suatu model pembelajaran, misalkan terkait sikap bisa resiliensi, motivasi belajar dan sebagainya. Itu namanya variabel-variabel. Nah, adapun jenis-jenis variabel ya, ini banyak macamnya ya, jenis-jenis variabel ya. Ada variabel independen, bebas, variabel dependent, terikat, variabel moderator, variabel yang memoderasi, ya, variabel lain, ada variabel intervening ya, variabel kontrol. Nah, ini jenis-jenis saja, jenis-jenis variabel. Nah, selanjutnya dalam metode penelitian kuantitatif erat kaitannya dengan tadi hipotesis juga ya, hipotesis yang tadi diterangkan di awal ya. Dugaan sementara ya, dalam kuantitatif itu muncul yang namanya hipotesa atau hipotesis, suatu penjelasan tentatif jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Jadi kita kalau mau melakukan riset tentu kita kalau dalam pendekatan kuantitatif ada yang namanya hipotesis ya, jawaban sementara terhadap masalah penelitian kita. Akan tetapi hipotesis itu nanti yang akan kita buktikan. Disusun berdasarkan penafsiran yang mendalam tentang latar belakang teori. Tentunya hipotesis itu juga harus didukung oleh apa? Teori dan bukti-bukti empiris sebelumnya yang berfungsi menuntun dan menjelaskan sifat-sifat tertentu yang menjadi pusat perhatian peneliti. Ya, jadi hipotesis itu muncul tidak common sense, akan tetapi bisa berawal dari teori-teori atau riset-riset sebelumnya. Yang nantinya hipotesis ini ya itu diturunkan dari rumusan masalah ya, diturunkan dari rumusan masalah. Baik, bagaimana proses penelitian kuantitatif? Ini saya akan terangkan dulu ya. Nah, jadi alur proses penelitian kuantitatif itu secara umum itu seperti apa? Biasanya yang pertama tadi ya, ada rumusan masalah. Ya, rumusan masalah ini nanti di kajian teori ya, latar belakang masalah ya dari riset-riset sebelumnya sehingga muncul mengerucut pada rumusan masalah. Dari rumusan masalah ya nanti ada landasan teoritiknya ya dari riset sebelumnya didukung oleh landasan teori sehingga nanti muncul yang namanya hipotesis, dugaan sementara. Jadi rumusan masalah dilandasi dengan teori-teori yang sudah ada. Tentunya rumusan masalah tadi terkonstruk atau disusun berdasarkan latar belakang masalah, riset-riset sebelumnya dan seterusnya. Ya, sehingga pada perumusan hipotesis. Nah, selanjutnya setelah merumuskan hipotesis tentunya kita akan mengumpulkan data.
Nah, proses pengumpulan data tentunya ada langkah-langkahnya ya. Yang pertama kita harus mengembangkan dulu instrumennya. Instrumennya dikembangkan, kemudian setelah dikembangkan harus diuji. Ya, tentunya ketika kita instrumen ya secara garis besar kan harus memenuhi persyaratan ya, harus valid dan reliable, sehingga perlu diuji validitas dan reliabilitas. Terus penentuan populasi dan sampel ya, setelah instrumen ada maka menentukan populasinya apa, sampelnya apa, karena ini pendekatannya kuantitatif. Kalau kuantitatif nanti akan cenderung ke nanti proses generalisasi, sehingga proses pengambilan penentuan sampel ya dari populasi itu sangat menentukan ya. Tentunya nih terkait dengan teknik pengambilan sampelnya nanti seperti apa ya. Instrumen sudah, pengambilan sampel sudah, berarti kita akan lakukan pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan berarti apa? Data analisis atau dianalisa dengan menggunakan tentunya perhitungan statistik, kemudian nanti penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan tentunya nanti dianalisis data adalah menguji hipotesis. Ini secara garis besar proses penelitian metode pendekatannya kuantitatif ya. Selanjutnya, apa sih jenis-jenis penelitian kuantitatif? Ini ada beberapa jenis ya, penelitian kuantitatif. Ya. Yang pertama ini adalah ada yang namanya penelitian survei. Ya, ini sering kita dengar ya, di TV-TV kan ada beberapa lembaga melakukan survei. Ya. Tentunya survei ini kan harus ada teknik pengambilan sampelnya seperti apa, populasinya seperti apa. Gitu ya. Survei digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada responden, ya biasanya kan ada tuh lembaga-lembaga melakukan survei, ya tentunya dengan teknik penyampelan, ya menggunakan apa namanya berbagai macam teknik penyampelan, begitu ya. Nanti akan diajukan pertanyaan terhadap responden itu sampelnya, ya. Terus apa? Menggunakan berbagai jenis cara, ya. Jadi penyampaian pengambilan data itu banyak caranya ya, bisa melalui pendekatan online, survei online, ya, menggunakan kuesioner biasa ya, terus menggunakan web gitu ya, dan lain sebagainya ya, bisa juga telepon sebelumnya. Ini penelitian survei, ya. Ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Yang selanjutnya penelitian korelasional atau korelasi ya, ini biasanya menghubungkan ya. Penelitian korelasi dilakukan untuk membangun hubungan ya, menghubungkan antara dua entitas yang saling berhubungan erat dan bagaimana satu berdampak pada yang lainnya dan apa saja perubahan yang akhirnya diamati. Ini biasanya korelasional ya. Ada hubungan variabel X dengan variabel Y, misalkan seperti itu ya. Terus dari hubungan itu bagaimana dampaknya ya, apa akibatnya. Ini namanya penelitian korelasional. Terus ada namanya penelitian kausal komparasi ya. Jadi mengkomparasikan suatu dua buah variabel misalkan ya. Metode penelitian ini digunakan untuk menarik kesimpulan tentang persamaan sebab akibat antara dua variabel ya. Ada sebab akibat nih. Ya, di mana satu variabel bergantung pada variabel yang lain. Ini penelitian kausal komparasi ya. Terus yang selanjutnya nih penelitian eksperimen ya. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang akan menguji nih pengaruh ya, meneliti pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat perlakuan. Dan ini biasanya di riset pendidikan ya. Nah, ini biasa digunakan nanti ada eksperimen ya, korelasional ya, biasanya juga survei juga ada ya di penelitian pendidikan. Tapi untuk pertemuan kali ini saya akan fokus kedua ya. Kedua ini ya, jenis penelitian ya, korelasi dan penelitian eksperimen ya. Oke. Oke, penelitian korelasional ya. Ini biasanya yang pertama bisa menggunakan person product moment correlation ya, korelasi biasa ini sederhana. Ya, menghubungkan variabel kedua buah variabel lah ya. Ini kalau saya tulis ada variabel bebas dan variabel terikat ya. Nanti bisa apakah X mempengaruhi Y atau Y mempengaruhi X, itu bisa bolak-balik. Tapi ini contoh saja ya, variabel bebas X dan variabel terikat. Ya, misalkan hubungan antara saya ingin meneliti bagaimana hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar misalkan ya, berapa pengaruhnya itu, berapa koefisien korelasinya. Nah, ini sederhana saja menggunakan person product moment correlation. Atau ini regresi ya, di penelitian pendidikan juga menggunakan analisis regresi ketika nanti variabelnya banyak begitu ya. Misalkan contoh ya, ada pertanyaan apakah terdapat hubungan antara X1 dan Y, X2 dan Y,
Ya, X1 variabel bebas, Y-nya variabel terikat, ya. Antara atau X1 dan X2 terhadap Y secara bersama-sama. Nah, ini tergantung nanti variabel-variabelnya ditentukan ya antara variabel bebas dan variabel terikat ya. Bisa regresi linear sederhana, bisa regresi berganda dan seterusnya. Ini penelitian korelasional ya, contoh ya, penelitian korelasional ya. Misalkan saya ingin mengetahui bagaimana hubungan antara motivasi dan relisiensi terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis misalkan ya. Berarti nanti kita tentukan variabelnya ya, X1-nya misalkan motivasi belajar, X2-nya resiliensi, nanti variabel terikatnya sebagai pemecahan masalah. Ini menggunakan regresi linear berganda. Itu penelitian korelasional. Nah, di pendidikan juga sering menggunakan desain penelitian eksperimen, meskipun nanti ada perbedaan ya antara true eksperimen dan quasi eksperimen, gitu ya. Nah, ini jenis-jenis penelitian eksperimen. Nah, ini ada pre-eksperimen. Nah, pre-eksperimen sendiri itu belum merupakan eksperimen sungguhan, ada yang menyebutkan ya, belum merupakan eksperimen sungguhan karena ada variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel independen ya. Jadi ada variabel luar yang berpengaruh terhadap variabel independen. Gitu ya. Ini jenis-jenisnya ya, ada yang namanya one shot case study. Ya, one shot case study. Ya, jadi kita one shot study itu begini. Jadi kita akan melakukan suatu riset ya, perlakuan terhadap satu kelompok ya saja, ya satu kelompok saja. Terus nanti di akhir ada post test. Nah, itu one shot case tadi. Contoh misalkan, ya, saya ingin menerapkan satu model misalkan ya, ada kemampuan pemecahan masalah gitu ya. Terus saya terapkan suatu model, ya model A misalkan ya, hanya satu kelas. Nah, nanti di akhir dites tuh kemampuan pemecahan masalahnya. Ya, maka ini sangat sederhana sekali, ya sangat sederhana sekali. One shot case tadi, ya tidak ada variabel kontrolnya. Makanya kan tadi dibilang apa? Ada variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel independen. Ya. Yang selanjutnya ada one group pretest post-test design. Ya, one group pretest post-test design. Ya, sama perlakuan terhadap satu kelompok, sama-sama satu kelompok, akan tetapi ini bedanya adalah ada pretest. Ya, sebelum dilakukan perlakuan ada pretest dulu, terus setelah perlakuan dilakukan post-test. Ya, bagaimana nanti perbedaannya antara pretest dan post-test? Apakah naik atau turun? Begitu ya. Kalau yang tadi one shot case tadi itu tidak ada. Ya, langsung perlakuan nanti diteskan di akhir. Nah, yang selanjutnya itu adalah intake group comparison. Nah, ini agak ini nih, perbedaannya adalah ini tetap satu kelompok tapi dipisah setengah-setengah. Yang setengah sebagai kelas eksperimen, yang setengah sebagai kelas kontrol. Tapi ini sebenarnya pada prinsipnya hanya satu kelompok. Gitu ya, makanya disimbolkan di sini ada perlakuan, nanti di akhir dites ya, ada post test yang satu kelompok dan setengah kelompoknya lagi. Ya, ini namanya intake group comparison. Nah, ini contohnya misalkan ya sama-sama, jadi satu penelitian itu bisa silahkan mau menggunakan proses yang mana. Misalkan tadi kita akan menerapkan suatu model A terhadap kemampuan pemecahan masalah. Kalau ada perlakuan, terus di akhir langsung post test, itu namanya one shot case study. Ya, kalau di awal pretest dulu, terus ada perlakuan terhadap satu kelompok, terus di akhir itu ada post test, maka nanti ada one group pretest post test design. Ya, ya kalau separuh-separuh, ya, yang satu menggunakan misalkan suatu model A, ya, satunya lagi ya biasa saja sebagai kelas kontrolnya pembanding, ya, nanti menggunakan intake group comparison, gitu ya. Itu yang namanya pre-eksperimen, ya, belum merupakan eksperimen sungguhan. Yang selanjutnya ini ada yang true experiment. Nah, apa bedanya true experiment? Nah, ini syarat nih. Kalau true experiment itu ada syarat. Nah, kata kuncinya, ini mohon maaf ya. Kelas kontrol itu harus random. Nah, ini mohon maaf ini ya. Nah, ini tidak random. Saya ganti di sini. Ini harus random kalau true experiment. Nah, true experiment ini harus random syaratnya. Nah, oke, saya lanjutkan. Ya, jadi kalau true eksperimen ini syaratnya harus random. Jadi sampelnya tuh harus random, ya, dengan menggunakan simple random sampling. Jadi kalau
misalkan makanya ini agak kurang cocok di penelitian pendidikan ya. Ketika kita akan eksperimentasi suatu model ya, karena kita harus membuat kelas baru dengan simple random sampling. Apa jenisnya? Yang pertama adalah post-test only control design. Ya, post-test only control design ya. Terdapat dua kelompok yang dipilih secara random. Terus kelompok pertama diberi perlakuan X dan kelompok yang lain tidak. Nah, ini bentuknya, ada simbol R-nya ini sini. Hati-hati nanti ya. Kalau RR begini, ini merupakan true eksperimen. R ini di sini kelompok pertama ya random, kelompok kedua random. Ya, yang diberi perlakuan hanya kelompok yang pertama saja. Ini post-test only control design, gitu ya. Nah, yang kedua itu ada pretest post-test control group design. Ya. Sama-sama kelompok pertama random, kelompok kedua random, tapi yang diberi perlakuan adalah kelompok pertama. Nanti dibandingkan seperti apa. Yang pertama dikasih pretest dan post-test. Makanya namanya pretest post-test control group design. Nah, ini true eksperimen. Kata kuncinya adalah harus random. Kalau tidak random berarti bukan true eksperimen. Makanya dalam pendidikan biasanya yang agak cocok itu ada yang istilahnya namanya quasi eksperimen ya. Ini tidak harus random ya, kelas kontrol tidak harus random. Nah, ini tidak harus ya. Bukan harus random tapi tidak harus random ya. Nah, apa bedanya? Nah, tidak harus random ya. Nah, di sini yang pertama adalah non equivalent control group design ya. Terdapat dua kelompok dipilih secara tidak random, ya. Kelompok pertama diberi perlakuan X dan kelompok yang lain tidak. Kedua kelompok masing-masing diberikan pretest dan post-test. Ini mirip-mirip tadi ya dengan pretest post-test ya, desain di true experiment, tapi bedanya ini ada garis putus-putus. Nah, garis putus-putus ini menandakan bahwa ini tidak random. Makanya quasi eksperimen. Tidak ada simbol R-nya. Ya, ini yang membedakan ya, garis putus-putus. Ya, tidak random. Artinya nanti masuknya quasi eksperimen. Ada time series ya. Time series itu kelompok yang digunakan peneliti diberikan pretest beberapa kali. Artinya nanti ada pretest pertama sebelum perlakuan ya, nanti ada pretest kedua, nanti perlakuan, ada post-test pertama dan post-test kedua perlakuan. Time series ya. Nah, gitu, ada pretest, perlakuan, nanti pretest, seterusnya. Tentunya ini tujuannya adalah apa? Untuk kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok sebelum perlakuan. Ya, itu adalah jenis-jenis penelitian eksperimen. Tentunya ada jenis-jenis penelitian eksperimen yang lain ya, tapi pada hari ini kita membahas terkait dua tadi ya, ada korelasional dan eksperimen. Ya, untuk selanjutnya silahkan dibaca modulnya ya. Nanti silahkan dikembangkan ya. Metodologi penelitian yang lain, terutama di metodologi penelitian eksperimen ya, jenis-jenis yang lain masih ada ya, ada namanya faktor ya desain. Nah, nanti silahkan dibaca. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dimasukkan dalam forum diskusi. Nanti kita akan didiskusikan ya dalam forum-forum diskusi. Terima kasih. Sekian saja pengantar dari materi ini untuk pertemuan metode penelitian tentang jenis penelitian kuantitatif. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.